Ia mengeluarkan tawa pendek yang parau. Hahaha. Pak Ustadz segera mengambil posisi, merapalkan doa dengan nada yang lebih tegas dari sebelumnya. Panas, panas, ampun. Pohon itu, akarnya masih ternoda oleh kencingnya. Aku tidak sudi kembali jika rumahku belum dibersihkan. Siram, bersihkan tempatku. Salam kenal wahai rekan Dao sekalian. Bagaimana kabar kalian rekan Dao? Semoga kalian selalu sehat dan sukses. Di malam ini, saya akan membawakan sebuah pengalaman seseorang yang sebut saja namanya Fitri. Jadi Fitri ini mengalami serangkaian pengalaman horor selagi melintas di jalur alas roban. Dan sejak saat itu, suaminya menjadi aneh dan beresiko meninggal. Penasaran kalian sama kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama, kalian subscribe dulu dan mari kita mimpi horor bersama. Fitri adalah representasi dari keanggunan gadis desa yang sesungguhnya. Kulitnya kuning langsat, tutur katanya lembut, dan ia memiliki binar mata yang selalu meneduhkan siapapun yang memandangnya. Fitri lahir dan besar di desa A. Fitri tumbuh menjadi sosok yang sangat menjaga tata krama, sebagaimana didikan orang tuanya sejak kecil. Kehidupannya semakin indah ketika pada usia 20 tahun, seorang pemuda dari desa tetangga bernama Hadi datang melamarnya. Hadi adalah sosok pekerja keras, dan pernikahan mereka pun digelar dengan penuh sukacita, menyatukan dua keluarga dari desa yang berbeda. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika setahun setelah pernikahan, Fitri melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Mereka memberinya nama Fakih. Anak itu menjadi pusat semesta bagi Fitri dan Hadi. Namun, tuntutan ekonomi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga membuat Hadi harus mengambil keputusan besar. Pada tahun 2018, sebuah perusahaan konstruksi di kota B menawarkan kontrak kerja yang cukup menjanjikan. Dengan berat hati, Hadi memboyong Fitri dan Fakih yang saat itu masih bayi untuk pindah ke kota B. Selama di kota B, mereka menjalani hidup yang sederhana di sebuah rumah kontrakan. Fitri dengan setia mendampingi Hadi, mengurus Fakih, dan menjaga keharmonisan rumah tangga mereka meskipun jauh dari sanak saudara. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya masa kontrak kerja Hadi selesai. Kerinduan akan suasana desa dan keluarga besar membuat mereka memutuskan untuk segera pulang ke desa A. Segala persiapan dilakukan, barang-barang dikemas, dan dengan menggunakan sepeda motor, mereka memulai perjalanan menuju kampung halaman. Perjalanan dari kota B menuju desa A bukanlah perjalanan yang singkat. Jalur yang mereka tempuh mengharuskan mereka melewati sebuah kawasan hutan jati yang sangat luas dan terkenal dengan keangkerannya sejak zaman dahulu. Jalur Alas Roban. Jalur ini dikenal memiliki medan yang berkelok-kelok dengan pepohonan besar di kanan kirinya, yang seolah-olah mengawasi setiap pengendara yang lewat. Suasana di Alas Roban selalu terasa berbeda, udara yang lebih dingin, kabut yang tipis, dan kesunyian yang mencekam, meskipun matahari masih bersinar. Awalnya, perjalanan mereka terasa sangat lancar. Fakih tertidur lelap di gendongan Fitri. Hadi pun mengendarai motornya dengan stabil. Namun, ketika mereka sudah berada jauh di jalur Alas Roban, di sebuah titik jalan yang sangat sepi dan dikelilingi semak belukar yang tinggi, Hadi tiba-tiba melambatkan laju motornya. Ia menepikan motornya di pinggir jalan, yang tanahnya tampak basah dan berlumut. Fitri merasa ada yang aneh. Di tempat itu, tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah warga, bahkan tidak ada satupun kendaraan yang melintas. "Kenapa berhenti di sini, Mas?" tanya Fitri dengan suara yang agak gemetar, sambil mempererat pelukannya pada Fakih. Hadi menoleh sedikit. Wajahnya tampak agak pucat, namun ia mencoba tersenyum. "Sayang, aku mau kencing dulu ya. Perutku sudah mules sekali, sudah tidak tahan. Kamu tunggu di sini sebentar ya, jangan kemana-mana," ucap Hadi sambil bersiap-siap turun dari motor. Perasaan Fitri seketika resah. Ia melihat ke sekeliling, ke arah pepohonan besar yang dahannya menjuntai. Jangan kencing di sini, Mas. Tempatnya seram sekali. Kita cari mushola atau rumah warga di depan. Kita numpang sebentar. Tolong, jangan di sini, Mas. Aku takut," pinta Fitri dengan nada memohon. Namun, Hadi tampaknya sudah berada di batas kesabarannya menahan hajat. "Sudah, bentar saja kok. Tidak lama. Aku sudah benar-benar tidak kuat ini, sayang. Sudah di ujung sekali. Kamu tunggu di sini saja bentar ya. Jaga Fakih," balas Hadi dengan terburu-buru. Ia langsung melangkah masuk ke balik sebuah pohon besar yang dikelilingi rimbunnya semak-semak, menghilang dari pandangan Fitri. Fitri duduk sendirian di atas motor sambil mendekap Fakih. Suara gesekan daun jati yang tertiup angin terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang memanggil namanya. Ia terus merapal doa di dalam hati, memohon perlindungan. Tak lama kemudian, Hadi muncul kembali. Wajahnya tampak lega, namun ada sesuatu yang berbeda dari tatapannya, seperti orang yang sedikit melamun. Tanpa banyak bicara, ia kembali menyalakan motor dan mereka melanjutkan perjalanan. Sesampainya di desa A, keluarga besar menyambut mereka dengan gembira. Kebetulan orang tuanya Fitri tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Karena kelelahan, setelah mandi dan makan, mereka bertiga memutuskan untuk segera tidur. Fitri merasa lega karena sudah sampai di rumah dengan selamat.
Mentari pagi di desa A mulai merambat naik, menyelinap di antara celah-celah ventilasi kayu rumah Fitri. Biasanya, jam segini Hadi sudah bangun. Entah itu membantu Fitri menimba air, atau sekadar menggendong Fakih di teras depan, sambil menikmati udara desa yang segar. Namun, pagi itu suasana terasa sangat hening. Hadi masih terbaring di atas kasur, tertutup selimut tipis yang tidak bergerak sedikit pun. Fitri yang sedang menyiapkan bubur untuk Fakih sesekali menengok ke arah kamar, berharap suaminya sudah terjaga dan tersenyum seperti biasa. Namun, saat jam menunjukkan pukul 9 pagi, tidak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam kamar. Fitri mulai merasa ada yang tidak beres. Ia meletakkan mangkuk bubur Fakih dan melangkah masuk. Mas Hadi, bangun. Sudah siang loh, panggil Fitri lembut sambil mengguncang perlahan bahu suaminya. Tapi, tidak ada respon. Di situ, Fitri mulai membiarkannya. Ia berpikir, mungkin suaminya benar-benar kelelahan setelah perjalanan jauh dari kota B, dan urusan pindahan yang menguras tenaga selama berhari-hari. Mungkin Mas Hadi kecapean, biarlah dia istirahat dulu, pikir Fitri dalam hati mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia kembali melanjutkan aktivitas rumah tangganya, mencuci pakaian dan menyuapi Fakih. Namun, perasaan gelisah itu tak kunjung hilang. Setiap kali ia melewati pintu kamar, Fitri selalu merinding tanpa alasan yang jelas. Waktu terus berjalan hingga jarum jam menunjuk ke angka 12 siang. Azan zuhur sudah berkumandang dari masjid, namun Hadi tetap tidak bergeming. Disinilah Fitri benar-benar panik. Ia mencoba membangunkan Hadi dengan cara yang lebih kasar. Ia mengguncang tubuhnya dengan kuat, memanggil namanya dengan suara lantang, bahkan sampai memercikan air dingin ke wajah Hadi. Namun, mata Hadi tetap terpejam rapat. Napasnya ada, teratur tapi sangat lemah, dan suhu tubuhnya terasa tidak stabil, kadang dingin, kadang panas. Dalam keadaan gemetar, Fitri segera berlari keluar rumah. Ia menghubungi orang tuanya dan mertuanya yang kebetulan hanya tinggal di desa sebelah, tidak terlalu jauh dari kediamannya. Dengan suara terisak, ia menceritakan semuanya. Bagaimana Hadi tidak bangun sejak pagi, tubuhnya kaku, dan betapa anehnya perilaku suaminya sejak sampai di rumah semalam. Tak lama kemudian, ayah dan ibu Fitri datang dengan wajah penuh kekhawatiran, disusul oleh orang tua Hadi yang tampak sangat syok. Melihat kondisi Hadi yang seperti orang mati, ayah Fitri segera memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit umum di pusat kota. Ini tidak normal, Fit. Kita harus bawa ke dokter sekarang juga sebelum terlambat, tegas ayahnya. Dengan bantuan beberapa tetangga, tubuh Hadi yang lunglai diangkat ke dalam mobil. Fitri duduk di samping suaminya. Sepanjang perjalanan, Fitri terus menggenggam tangan Hadi yang terasa kasar dan dingin, sementara hatinya tak henti-henti merapal doa keselamatan. Sesampainya di rumah sakit, Hadi segera dilarikan ke ruang instalasi gawat darurat. Dokter dan perawat langsung bergerak cepat memberikan penanganan. Ia dipasangi berbagai alat medis, mulai dari infus hingga monitor jantung. Fitri dan keluarga besarnya menunggu di lorong rumah sakit dengan perasaan was-was. Ibu mertua Fitri tak henti-hentinya menangis, sementara ayah mertuanya hanya diam terpaku menatap lantai rumah sakit yang dingin. Beberapa jam kemudian, dokter yang menangani Hadi akhirnya keluar dari ruangan. Wajah dokter itu tampak penuh tanda tanya, sebuah ekspresi yang justru menambah ketakutan di hati Fitri. Bagaimana kondisi suami saya, dok? Dia sakit apa? Tanya Fitri dengan suara parau. Dokter itu menghela napas panjang, tampak bingung untuk menjelaskan. Begini Bu Fitri, kami sudah melakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh, mulai dari tes darah, röntgen, hingga pemeriksaan syaraf. Hasilnya, jujur saja, kami tidak menemukan satupun penyakit di dalam tubuh suami ibu. Semuanya terdeteksi normal. Jantungnya normal, paru-parunya bersih, tidak ada tanda-tanda stroke atau infeksi otak. Secara medis, suami ibu ini sangat sehat, tapi kami juga tidak mengerti kenapa dia tidak kunjung sadar. Penjelasan dokter itu bak petir di siang bolong. Bagaimana mungkin seseorang yang sehat secara medis bisa dalam kondisi seperti itu? Kebingungan melanda seluruh anggota keluarga. Mertua Fitri mulai saling berpandangan, seolah-olah ada pikiran yang sama yang melintas di kepala mereka. Ini bukan penyakit biasa. Singkat cerita, menjelang waktu maghrib, saat langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, Hadi tiba-tiba membuka matanya di atas ranjang rumah sakit. Fitri yang saat itu sedang duduk di sampingnya langsung berdiri kegirangan. Mas, alhamdulillah kamu sudah sadar, Mas, teriaknya senang. Namun, kegembiraan itu hanya bertahan beberapa detik. Hadi tidak menyahut. Alih-alih bangun dan bertanya di mana dia berada, ia justru melakukan gerakan aneh. Dengan gerakan yang kaku dan lambat, ia mengubah posisinya menjadi duduk berjongkok di atas kasur rumah sakit yang sempit. Kepalanya perlahan-lahan mendongak ke atas, menatap lurus ke arah plafon ruangan yang berwarna putih pucat. Tatapan matanya benar-benar kosong, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu di atas sana, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kedua orang tuanya dan Fitri segera mengerumuni ranjang itu. Mereka mencoba mengajak Hadi berbicara basa-basi dengan suara yang lembut agar tidak mengejutkannya. Nak, ini bapak, apa ada yang sakit? Cerita sama kami, nak,
ucap ayah mertuanya sambil memegang tangan Hadi. Fitri juga mencoba mengusap punggung suaminya. Mas Hadi, mau minum atau mau makan sesuatu? Namun, Hadi tetap seperti patung. Ia tidak berkedip, tidak menoleh, dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Keheningan di dalam kamar rumah sakit itu terasa semakin mencekam, seiring dengan tenggelamnya matahari di ufuk barat, tanpa mereka sadari bahwa teror baru saja dimulai. Harapan Fitri bahwa rumah sakit bisa memberikan jawaban medis perlahan-lahan pupus. Selama 2 hari dirawat, kondisi Hadi sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda membaik, malah kian hari kian memprihatinkan. Setiap kali azan maghrib berkumandang hingga pukul 9 malam, Hadi akan duduk jongkok di atas ranjang dengan tatapan kosong ke langit-langit. Pemandangan itu sungguh menyayat hati Fitri. Sesekali ia melihat air mata mengalir deras dari sudut mata suaminya yang terbuka lebar, padahal bibir Hadi tertutup rapat tanpa suara tangisan. Ia seperti orang yang sedang disiksa, namun tidak mampu berteriak. Perubahan fisik Hadi terjadi begitu cepat hingga nyaris tak masuk akal. Hanya dalam waktu 3 hari, tubuhnya yang dulu kekar dan bugar kini menyusut, menyisakan tulang belulang yang hanya dibalut kulit tipis yang pucat pasi. Matanya yang dulu berbinar, kini cekung dan dikelilingi lingkaran hitam pekat, seperti mata panda dan terlihat menyeramkan. Yang lebih mengerikan lagi, dari lubang hidungnya mulai mengalir darah merah tua yang sangat kental. Karena pihak dokter tetap bersikeras bahwa tidak ada penyakit yang ditemukan, pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk membawa Hadi pulang. Mereka merasa percuma membiarkan Hadi di rumah sakit jika pengobatan medis tidak mampu menyentuh sumber masalahnya. Sesampainya di rumah, suasana justru terasa semakin mencekam. Rumah yang biasanya hangat kini terasa dingin dan lembab. Setiap kali maghrib tiba, darah yang keluar dari hidung Hadi bukan lagi darah segar, melainkan cairan hitam kental yang mengeluarkan bau amis yang luar biasa menyengat, memenuhi seluruh sudut kamar. Penderitaan Fitri semakin bertambah karena putra kecilnya, Fakih, selalu menangis histeris setiap kali matahari terbenam. Anak itu akan menjerit-jerit ketakutan sambil menunjuk ke arah plafon kamar, seolah-olah ada sesuatu bergelayut di atas sana, tepat di atas kepala ayahnya yang sedang duduk jongkok. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Udara malam itu terasa sangat berat dan sunyi, bahkan suara jangkrik di luar rumah pun tak terdengar. Hadi terbangun tepat saat azan maghrib, namun kali ini perilakunya berbeda. Ia tidak lagi diam membisu. Tubuhnya mendadak kejang-kejang, otot-otot lehernya menegang hingga urat-uratnya menonjol keluar. Ia mulai mengerang kesakitan yang amat sangat. Suaranya parau dan dalam. Panas, panas sekali. Ampun, tolong hentikan. Aku nggak akan mengulangi lagi. Ampun, teriak Hadi sambil mencengkeram kepalanya sendiri. Fitri yang melihat itu langsung memeluk kaki suaminya sambil menangis terseduh-seduh. Ia merasa hancur melihat suaminya merintih kesakitan, seperti sedang dibakar api yang tak terlihat. Namun, rintihan itu tiba-tiba berubah. Suara Hadi yang penuh kesakitan berganti menjadi tawa melengking yang sangat aneh. Sebuah tawa yang bukan milik suaminya. Ampun, ampun, sakit, sakit, hihihihihi, hahaha. Tawa itu menggema di seluruh ruangan, terdengar sangat jahat dan puas. Sebelum Fitri sempat bereaksi, Hadi melakukan gerakan yang sangat tidak manusiawi. Dengan satu lompatan lincah, ia melesat ke atas lemari, lalu mulai merayap di dinding-dinding kamar layaknya seekor cicak raksasa. Gerakannya sangat cepat dan kaku, matanya tetap mendongak ke arah yang sama. Fitri yang berada di bawah hanya bisa terpaku. Tubuhnya mendadak lumpuh karena rasa takut yang luar biasa. Ia ingin berteriak memanggil bantuan, tapi tenggorokannya seolah terkunci. Ia hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Bibirnya tak henti-henti merapal doa apapun yang ia ingat. Suara tawa itu masih terus terdengar, bergerak dari satu sudut dinding ke sudut lainnya, diikuti suara cakaran kuku yang tajam pada kayu lemari. Tiba-tiba, suasana mendadak sunyi senyap. Suara tawa dan gerakan merayap itu berhenti seketika. Hening yang tercipta terasa lebih menakutkan daripada suara tawa sebelumnya. Dengan keberanian yang tersisa, Fitri perlahan-lahan membuka matanya. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat ia menyadari bahwa wajah Hadi kini berada tepat di depan matanya, hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Wajah suaminya telah berubah mengerikan. Kulitnya tampak hancur dan melepuh. Dari mulutnya mengalir lendir hitam pekat yang baunya sangat busuk, seperti bangkai yang sudah berhari-hari. Matanya yang semula coklat kini berubah menjadi hitam pekat, tanpa ada bagian putih sedikit pun. Dengan suara yang sangat berat dan dingin, sosok di dalam tubuh Hadi itu berbisik pelan, "Mati." Detik itu juga, pandangan Fitri menjadi gelap. Pemandangan di depan matanya membuat pertahanannya runtuh. Tubuhnya ambruk ke lantai. Ia jatuh pingsan di tengah kesunyian malam itu. Pagi
Pagi harinya, Fitri terbangun dengan kepala yang terasa sangat berat dan berdenyut. Aroma minyak kayu putih menyengat indera penciumannya. Saat ia membuka mata, ia menyadari dirinya sudah terbaring di sofa ruang tamu, dikelilingi oleh mertua dan orang tuanya, yang wajahnya tampak sangat pucat karena cemas. Ibu mertuanya segera memeluk Fitri sambil terisak pelan. "Kamu sudah sadar, Nduk?" "Syukurlah," ucap ibu mertuanya dengan suara parau. Fitri teringat kejadian semalam. Bayangan wajah suaminya yang hancur dan bau busuk dari mulutnya masih terasa begitu nyata. "Ibu, Bapak, semalam Mas Hadi." Dia merayap di dinding. Wajahnya bukan wajah Mas Hadi lagi. Dia bilang mati. "Saya takut sekali, Pak. Kita tidak bisa diam saja," cerita Fitri dengan suara gemetar. Air mata kembali mengalir membasahi pipinya yang pucat. Mendengar penuturan Fitri yang begitu mengerikan, ayah mertuanya mengangguk mantap. "Semalam kami dengar kamu teriak kencang sekali, Fit. Pas kami dobrak pintu kamar, kamu sudah pingsan di lantai. Tapi anehnya, Hadi sedang tidur pulas di kasur, seolah tidak terjadi apa-apa. Sepertinya ini memang bukan urusan dokter lagi. Nanti, Bapak akan jemput Pak Ustadz dari desa sebelah. Beliau sudah biasa menangani hal-hal yang tidak kasat mata seperti ini." Singkat cerita, sore itu, tepatnya Rabu menjelang Kamis malam, seorang pria paruh baya dengan kopiah putih dan sorban yang tersampir di bahunya datang ke rumah. Beliau adalah Pak Ustadz yang sangat disegani karena ketenangan dan ketajamannya dalam melihat hal-hal gaib. Tanpa banyak bicara, Pak Ustadz meminta keluarga untuk berkumpul di kamar tempat Hadi berbaring. Hadi masih dalam kondisi yang sama, kurus kering dan sulit dibangunkan. Pak Ustadz mulai duduk di samping Hadi, lalu meletakkan tangannya di atas dahi pria malang itu. Mulutnya mulai komat kamit merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tak lama, tubuh Hadi mendadak kejang-kejang. Tangannya mencengkeram sprei hingga robek, dan matanya melotot tajam ke arah Pak Ustadz. "Keluar kamu, jangan ganggu hamba Allah ini," bentak Pak Ustadz dengan suara yang menggelegar. Hadi tertawa, tapi suaranya berat dan serak seperti suara dua orang yang bicara bersamaan. "Hahaha, dia sudah lancang, dia merusak tempatku, dia mengotori rumahku," teriak sosok di dalam tubuh Hadi. Pak Ustadz tidak gentar. Di situ Ustadz itu nanya, "Kamu ini siapa? Kenapa kamu merasuki anak ini?" Tapi sosok itu malah tertawa. "Hahaha." Melihat itu, Pak Ustadz langsung menekan jempol kakinya. Disitulah sosok itu mengerang kesakitan. Ampun, katakan, kamu siapa?" bentak Pak Ustadz. Tak lama, sosok itu akhirnya bilang, Aku penunggu jalur alas roban. Manusia ini kencing sembarangan di pohon tempat tinggalku. Tidak hanya itu, dia juga meminum pil mabuk. Jiwanya kotor dan kosong. Makanya aku bisa masuk dan aku menginginkan nyawanya sebagai ganti rumahku yang kotor. Fitri yang mendengar itu langsung teringat kejadian saat mereka berhenti di pinggir jalur alas roban. Fitri menutup mulutnya, teringat betapa ia sudah melarang suaminya, namun tidak didengar. Pak Ustadz terus mencoba bernegosiasi, membujuk sosok itu agar melepaskan Hadi, karena ia memiliki anak dan istri yang membutuhkannya. Setelah perdebatan selama berjam-jam, sosok genderuwo penunggu pohon itu akhirnya memberikan syarat. Baiklah, aku akan pergi, tapi bawakan aku seekor kambing hitam tanpa ada warna lain sedikit pun. Hari Jumat besok, antarkan kambing itu ke pohon tempat dia kencing dulu. Sesajen itu harus sudah ada di sana tepat setelah maghrib. Jika tidak, maka nyawa orang ini sebagai gantinya. Sosok itu kemudian tertawa keras sebelum akhirnya Hadi jatuh lunglai dan pingsan lagi. Pak Ustadz mengusap keringat yang bercucuran di dahinya. Beliau menjelaskan kepada orang tua Hadi bahwa Hadi melakukan kesalahan fatal karena kencing di akar pohon yang menjadi singgasananya. Dan benar kata sosok tadi, pil yang diminum Hadi membuat pertahanan jiwanya runtuh. Sekarang, tugas kita adalah mencari kambing hitam itu. Besok Jumat, Fitri, kamu harus ikut, karena hanya kamu yang tahu di mana letak pohon besar itu di alas roban. Kamis pagi menyingsing dengan atmosfer yang terasa sangat berat di desa A. Sejak matahari belum menampakkan diri, ayahnya Hadi sudah memacu motornya ke berbagai pelosok desa, mendatangi setiap peternak yang ia kenal, mencari kambing hitam yang ternyata jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Kebanyakan kambing yang ditemui memiliki bercak putih di dahi atau sedikit warna coklat di bagian kakinya. Sementara itu, waktu terus berjalan mengejar mereka. Syarat dari sosok penunggu itu mutlak, harus kambing hitam tanpa cacat warna sedikit pun. Saat hampir putus asa, menjelang ashar, mereka akhirnya menemukan seorang penggembala tua di pinggiran hutan yang memiliki satu ekor kambing berwarna hitam dari ujung tanduk hingga kakinya. Tanpa menawar harga, ayah mertua Fitri segera menebusnya. Kambing itu dibawa pulang dengan tergesa-gesa. Anehnya, sepanjang jalan kambing itu hanya diam aja, nggak bersuara, nggak bergerak. Biasanya kambing kalau di atas motor, entah dia meronta atau berisik kan. Tapi kali ini, dia nggak gerak sama sekali, tapi dia tetap hidup. Dahlah, singkat cerita, saat maghrib tiba,
Tiba-tiba, langit di ufuk barat tampak merah seperti darah. Pak Ustadz sudah siap dengan sebotol air di tangannya. Fitri, dengan wajah yang sangat pucat dan tubuh gemetar, harus menguatkan diri. Ia harus ikut, karena hanya dialah saksi yang tahu persis di mana titik koordinat Hadi berhenti untuk kencing tempo hari. Mereka berangkat menggunakan mobil bak terbuka. Hadi dibaringkan di belakang dengan kepala dipangku oleh Fitri. Tubuh Hadi saat itu sudah sangat mengenaskan. Tulang pipinya menonjol, matanya cekung hitam, dan ia terus bergumam meminta ampun dengan suara yang nyaris tak terdengar. Singkat cerita, mereka tiba di jalur Alas Roban. Perjalanan memasuki jalur Alas Roban terasa jauh lebih mencekam daripada saat mereka pulang merantau. Pohon-pohon jati besar di kanan kiri jalan seolah-olah merunduk, menutupi cahaya bulan yang mulai muncul. Suara mesin mobil terdengar menderu berat, seolah-olah ada beban berat yang menempel di kendaraan mereka. Di sana Pak Ustadz, di depan pohon besar yang akarnya melilit itu, tunjuk Fitri, mobil berhenti. Suasana di sana sangat sunyi, namun kesunyian itu justru menyakitkan telinga. Udara mendadak menjadi sangat dingin, padahal saat itu sedang musim kemarau. Pak Ustadz turun terlebih dahulu, diikuti Fitri yang memapah Hadi yang sudah seperti mayat hidup. Kambing hitam itu ditarik menuju pohon besar yang dimaksud. Pak Ustadz segera mengikat kambing itu di salah satu akar pohon yang menonjol keluar dari tanah. Pak Ustadz mulai duduk bersila dan merapalkan doa-doa dengan suara yang lantang memecah kesunyian hutan. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Dari kegelapan hutan, terdengar suara tawa melengking kuntilanak yang bersahutan, diikuti suara geraman binatang buas yang sangat besar, namun wujudnya tidak terlihat. Ranting-ranting pohon di atas mereka bergerak-gerak kasar, seolah ada sesuatu yang sedang melompat dari dahan ke dahan. Panas, panas sekali, teriak Hadi tiba-tiba. Ia meronta di pelukan Fitri. Anehnya, meski udara di sekitar terasa dingin menusuk, tubuh Hadi justru mengeluarkan uap dan keringat yang bercucuran deras. Fitri pun ikut merasakan hawa panas yang menyengat, seolah-olah ada api yang menyala tepat di depan wajahnya. Bau busuk bangkai dan amis darah kembali menyeruak, membuat Fitri ingin muntah. Pak Ustadz terus memperkeras suaranya dengan tasbih di tangannya. Saya sudah membawakan apa yang kamu minta. Mulai sekarang, kita tidak ada urusan lagi. Bentak Pak Ustadz ke arah kegelapan. Tiba-tiba, detik itu juga, segala kegaduhan di hutan itu hilang. Suara kuntilanak, geraman, dan gesekan daun berhenti. Keheningan yang tercipta benar-benar absolut. Bahkan suara jangkrik atau desau angin pun tidak ada. Suhu panas yang menyengat tadi berganti menjadi sejuk. Hadi tiba-tiba terkulai lemas dan jatuh pingsan di pangkuan Fitri. Pak Ustadz menghela napas panjang, wajahnya penuh peluh. Dia sudah mengambil syaratnya. Mari kita bawa Hadi pulang sekarang, ucap Pak Ustadz dengan suara yang letih. Mereka segera meninggalkan tempat itu, meninggalkan kambing hitam di bawah pohon tua yang kini tampak semakin gelap dan angker di tengah kepekatan malam jalur Alas Roban. Keesokan paginya, suasana di rumah Fitri masih diliputi ketegangan. Meskipun ritual kambing hitam di jalur Alas Roban telah dilaksanakan semalam, kenyataan di depan mata belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Hadi masih terbaring kaku, tubuhnya yang kurus kering, dan cekungan hitam di matanya masih terlihat sangat jelas, seolah-olah nyawanya masih tertahan di sana. Keluarga besar mereka berkumpul di ruang tengah, dengan raut wajah penuh tanda tanya. Fitri duduk bersimpuh di samping suaminya, terus mengusap tangan Hadi yang kasar, berharap keajaiban segera datang. Namun, hingga matahari melewati puncaknya dan waktu merambat menuju sore, Hadi tetap tak kunjung membuka mata. Melihat itu, paniklah orang tuanya. Kenapa belum sadar juga? Apa penunggu itu ingkar janji? Tanya ibu Hadi dengan suara gemetar. Khawatir terjadi sesuatu yang lebih buruk, ayah mertua Fitri memutuskan untuk menjemput kembali Pak Ustadz. Begitu azan maghrib berkumandang dan Pak Ustadz tiba di kamar, benar aja. Secara mengejutkan, Hadi yang tadinya diam tiba-tiba bangkit dan duduk jongkok di atas kasur. Ia mengeluarkan tawa pendek yang parau. Hahaha. Pak Ustadz segera mengambil posisi, merapalkan doa dengan nada yang lebih tegas dari sebelumnya. Panas, panas, ampun, teriak Hadi sambil menggeliat kesakitan seolah kulitnya tersiram air mendidih. Apalagi yang kau inginkan? Kambing hitam sudah kuberikan, bentak Pak Ustadz dengan suara menggelegar. Melalui mulut Hadi, sosok itu menjawab dengan suara serak. Pohon itu, akarnya masih ternoda oleh kencingnya. Aku tidak sudi kembali jika rumahku belum dibersihkan. Siram, bersihkan tempatku. Tanpa membuang waktu, Pak Ustadz mengambil sebotol air yang sudah dirajah. Ia mengajak Fitri untuk kembali ke Alas Roban malam itu juga. Sesampainya di bawah pohon besar itu, Fitri dengan tangan gemetar menyiramkan air doa tersebut ke seluruh akar pohon yang dulu pernah dikencingi Hadi. Bau busuk yang sempat tercium kini perlahan berganti dengan aroma tanah basah yang segar. Begitu tetes terakhir jatuh ke tanah, suara desis panjang terdengar dari balik rimbunnya pohon jati, seolah ada sesuatu yang pergi dengan gusar. Keesokan paginya,
Alhamdulillah, Hadi tiba-tiba tersentak bangun dan menarik napas panjang, seolah baru saja muncul dari permukaan air setelah tenggelam lama. Wajahnya yang semula pucat pasi perlahan kembali merona. Lingkaran hitam di matanya memudar, dan tubuhnya yang kurus mendadak terlihat lebih bertenaga. Loh, Bapak, Ibu, kok semuanya ada di sini? Fitri, kenapa kamu menangis? Tanya Hadi dengan suara yang sudah kembali normal. Ia benar-benar bingung melihat seluruh keluarganya berkumpul di kamar dengan wajah sembab. Fitri langsung menghambur memeluk suaminya sambil terisak lega. Di hadapan orang tua dan mertuanya, Fitri menceritakan secara detail tentang kejadian mengerikan yang menimpa Hadi. Mulai dari kencing sembarangan, pengaruh pil mabuk yang membuat jiwanya kosong. Pokoknya semuanya diceritakan saat itu juga. Mendengar cerita itu, Hadi tertunduk lesu. Ia merasa sangat berdosa karena telah mengabaikan peringatan istrinya dan bersikap lancang di tempat keramat. Sejak hari itu, Hadi benar-benar bertaubat nasuha. Ia membuang jauh-jauh segala jenis pil terlarang dan memperbanyak ibadah. Kejadian di Alas Roban menjadi pengingat bagi keluarga mereka bahwa dimanapun kaki berpijak, ada adat dan sopan santun yang harus dijaga, karena kita tidak pernah benar-benar sendirian di dunia ini. Oke rekan daus sekalian, itulah kisah pengalaman mistis yang dialami Fitri saat dia melintas di jalur Alas Roban. Sungguh mengerikan rekan daus sekalian, sampai-sampai Hadi meregang nyawa. Tapi alhamdulillahnya, dia berhasil selamat. Oke rekan daus sekalian, begitulah kisahnya. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa like-nya, jangan lupa komen untuk saran video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kalian tidak tertinggal video terbaru dari saya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya rekan daus sekalian.